Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hidayat dengan stamp F1C1-18060 akan mempresentasikan PPT tugas UAS yang berjudul Fermentasi Tempe Kacang Hijau. Sebagai pendahuluan, tempe kacang hijau merupakan hasil proses fermentasi dari kacang hijau. Suatu alternatif mencari bahan dasar selain kedelai merupakan hal yang harus dilakukan, sehingga ketergantungan akan kedelai dapat diatasi. Pembuatan tempe kacang hijau termasuk dalam fermentasi aerob obligat, di mana fermentasi ini membutuhkan oksigen karena tidak dapat berfermentasi atau bernafas secara anaerob, dan juga termasuk dalam fermentasi tidak spontan karena ditambahkan starter dalam proses pembuatan. Bagi komposisi ada protein dengan jumlah 22,2 gram, karbohidrat 62,9 gram, kalsium 125 mg, fosfor 320 mg. Kacang hijau memiliki kandungan protein sebagai sumber nitrogen, kalsium dan fosfor sebagai sumber mineral dan karbohidrat sebagai sumber karbon. Sedangkan kandungan lemaknya merupakan asam lemak tak jenuh sebanyak 73%, sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki masalah kelebihan berat badan. Pembahasan penyiapan in column. Menimbang aseptis 1 gram sampel tempe untuk cuplikan 1. Menggerus sampel tersebut menggunakan mortar dan menambahkan aqueous steril 9 ml, kemudian dihomogenkan. Masukkan ke dalam tabung reaksi steril, kemudian di vortex untuk menghomogenkan larutan. Pipet 1 ml, lalu memasukkan ke dalam 9 ml larutan pengencer, sehingga diperoleh pengenceran. Membuat pengenceran 10-2 dan 10-3 dengan cara memipet 1 ml dengan pengenceran awal. Ke pengenceran selanjutnya, sebelum dan sesudah pengenceran berikutnya selalu dilakukan penghomogenan. Mengulang kembali perlakuan pada poin 1 sampai 5 untuk cuplikan 2. Variasi waktu dari 0 jam sampai 72 jam. Pembuatan tempe kacang hijau, prosedur kerjanya sebagai berikut. Pertama, kacang hijau disortir dan dicuci, dikukus hingga matang dalam beberapa waktu pengukusan yang berbeda. Selanjutnya didinginkan, mencampur dengan ragi tempe secara merata dengan perbandingan 0,05 gram ragi 100% gram kacang hijau basah. Menghasilkan kacang hijau kemudian dimasukkan dalam plastik, dihangatkan dalam waktu semalaman, menghasilkan tempe kacang hijau. Ciri-ciri jamurnya, menurut Fardias, jamur Rhizopus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, Hyphanocepta, mempunyai stolon dan rhizoid yang warnanya gelap jika sudah tua. Sporangiophora, tumbuh pada noda di mana terbentuk juga rhizoid. Sporangia biasanya besar dan berwarna hitam. Columella agak bulat dan apofisis berbentuk seperti cangkir. Rhizopus stolonifer tumbuh lebih cepat pada lama inkubasi 24 dan 30 jam dibanding Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Lama inkubasi 36 jam, Rhizopus sp tumbuh baik pada kisaran pH 3,4 sampai 6. Secara umum, jamur juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebutuhan air jamur lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Metabolisme, pertama, kacang hijau menghasilkan protein, mikroprotease, asam amino larut air. Kemudian kacang hijau menghasilkan karbohidrat, amilase, glukosa, asam pirufat, asetil-CoA, TCA, dan energi. Persamaan reaksi kimia pada proses fermentasi pembuatan tempe itu C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP. Energi yang dilepaskan 118 kJ per mol dijabarkan sebagai gula glukosa fruktosa atau sukrosa menghasilkan alkohol etanol tambah karbon dioksida tambah energi ATP. Mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan ucapan wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.